Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini kita akan bahas soal OSN IPA SD. Bagi adik-adik yang persiapan untuk menghadapi OSN IPA SD. Baik adik-adik, nomor 1 langsung saja kita bahas bagian pernapasan, yaitu hidung. Terdapat rambut halus dan selaput lendir berfungsi A. Menyaring udara agar bebas dari kotoran. B. Menyaring udara agar bebas dari polusi. C. Menyaring udara agar bebas dari penyakit. D. Menyaring udara agar bebas dari kesesakan. Jawaban yang benar adalah A. Menyaring udara agar bebas dari kotoran. Baik adik-adik, langsung saja kita bahas nomor 2. Hewan berikut bernapas dengan kulit dan paru-paru adalah A. Amfibi, B. Cacing, C. Reptil, D. Serangga. Jawabannya adalah amfibi. Adik-adik, beberapa amfibi itu bernapas dengan 2 organ, contohnya katak, yaitu bernafas dengan kulit dan paru-paru. Namun ketika masih berbentuk kecebong, katak bernapas dengan insang. Jadi jawaban yang benar adalah yang bernapas dengan kulit dan paru-paru adalah amfibi. Adik-adik, langsung saja kita lihat nomor 3. Proses yang terjadi pada usus besar. Apakah A. Penyerapan sari makanan, B. Makanan diolah kembali, C. Penyerapan air, D. Makanan dicampur asam klorida. Jawaban yang benar, pada usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan, ya. Adik-adik, langsung saja soal yang keempat. Kekurangan protein akan menyebabkan penyakit. Apakah A. Influenza? Influenza ini bukan, ya adik-adik, karena penyakit influenza atau flu adalah penyakit pernapasan yang menular yang disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, terkadang paru-paru. Penyakit ini, influenza ini, ya, dapat menyebabkan penyakit ringan hingga berat yang terkadang dapat menyebabkan kematian. Kemudian kalau cacingan juga bukan, ya adik-adik. Infeksi cacing ini dapat terjadi pada seorang yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi telur cacing, sehingga bisa juga mengkonsumsi makanan dari tangan yang kotor atau yang jarang dicuci. Itu cacingan, ya. Kalau penyakit gondok adik-adik, ini penyakit yang kekurangan yodium, ya, ini juga bukan. Penyakit yang kekurangan protein itu dapat menyebabkan penyakit yang disebut kwashiorkor, ya, ini jawabannya. Kwashiorkor atau nama lainnya adalah busung lapar, ya. Sebagian besar ditemukan orang yang hidup di wilayah geografis yang memiliki sumber makanan terbatas. Ini paling sering terlihat pada anak-anak yang dietnya rendah protein dan kalori. Jadi jawaban yang nomor 4 adalah D. Adik-adik, langsung saja kita bahas nomor 5. Orang yang menderita hemofilia, jika terkena luka maka adik-adik, hemofilia ini adalah penyakit keturunan, ya. Penyakit keturunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Gejala utama dari hemofilia ini adalah pendarahan yang berlangsung lebih lama. Penyakit ini lebih sering terjadi pada pria. Hemofilia terjadi ketika darah kekurangan protein pembentuk faktor pembekuan. Akibatnya darah penderita hemofilia ini sukar membeku. Jadi jawaban yang benar adalah B, darahnya sulit membeku. Adik-adik, langsung saja yang nomor 6, ya adik-adik. Di bawah ini tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada umbi, ya, ini dah jelas jawabannya adalah kentang dan wortel. Kalau tebu tidak, ya, di batang. Pepaya di buah, padi juga di buah, ya, jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut yang nomor 7. Pada proses fotosintesis tumbuhan menghasilkan. Adik-adik, kalau ditanya hasil, ya, yaitu jawabannya adalah glukosa, ya. Oke. Fotosintesis ini terjadi pada pengubahan senyawa air dan karbon dioksida. Jadi bahannya adalah air, yaitu H2O, dan karbon dioksida, yaitu CO2. Dibantu dengan sinar matahari, nanti diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa yang namanya glukosa, ya. Glukosa yaitu C6H12O6.
Ya, ini hasilnya ya. Glukosa ini dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan, juga disimpan dalam bentuk makanan ya. Tidak hanya glukosa, dalam proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Jadi yang dihasilkan oksigen yaitu O2 dan glukosa. Ini yang dihasilkan ya adik-adik, glukosa dan oksigen. Sedangkan bahannya air dan karbon dioksida. Ini bahan, ini hasil ya. Oke, jadi jawabannya adalah menghasilkan glukosa dan oksigen. Karbon dioksida tidak, ini bahan. Air dan mineral tidak, ya ini bahannya, karena mineral tidak. Jadi ini adalah yang menjadi zat makanan bagi tumbuhan nanti. Jadi jawabannya A. Adik-adik langsung saja ke soal nomor 8. Zat makanan hasil fotosintesis diedarkan tumbuhan ke seluruh tubuh ya adik-adik. Jadi hasil fotosintesis akan diteruskan ke seluruh tubuh tumbuhan agar tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Adik-adik langsung saja ke soal nomor 9. Karbon dioksida masuk ke dalam tumbuhan melalui. Adik-adik, karbon dioksida yang merupakan bahan dari fotosintesis ini ya, masuk ke dalam tumbuhan melalui daun, yaitu bagian yang namanya stomata ya. Jadi jawabannya adalah daun adik-adik. Ini bukan stomata, kekurangan tanya ya, stoma. Stoma beda dengan stomata ya. Jadi jawabannya D. Nomor 10, zat-zat yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Diperlukan berarti ini bahannya adik-adik. Seperti yang kita ketahui tadi, bahannya adalah karbon dioksida ya, kemudian ya CO2 dan H2O, air ya, ini bahan ya. Berarti kalau ini oksigen ya, oksigen ini salahnya hasil ya. Ini klorofil, cahaya matahari, karbohidrat tidak ya. Klorofil, cahaya matahari, karbon dioksida, jawabannya D ya. Jadi semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi OSN IPA SD. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.